Perkenalkan, nama saya Uki Agustin Jeffriani dari SDN PJ2 Batu. Video kali ini saya buat sebagai bukti karya saya dalam kegiatan Pendekar tahap 2, jurus 1 tentang pengelolaan sekolah yang diadakan oleh BPGB Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mas Mbak, terima kasih atas kehadirannya hari ini untuk melaksanakan IHT. Terima kasih Pujian sudah membantu tadi untuk pembagian tugasnya. Nah Bapak Ibu, untuk IHT ini memang khususkan di platform Merdeka Mengajar, dan ini tentunya juga akan berguna baik bagi kita maupun dari kakak-kakak dari kampus mengajar, karena memang ada hubungannya dengan literasi dan numerasi. Mungkin nanti secara langsung bisa praktek, bisa melihat bagaimana isinya di platform Merdeka Mengajar, dan nanti bisa diimplementasikan ketika kakak-kakaknya juga akan mengadakan program yang terkait dengan sosialisasi yang ada di PMM. Karena kalau saya baca kan di programnya juga ada seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kakak-kakak juga dari kampus mengajar, untuk selanjutnya pelatihan di PMM itu sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama pelatihan tentang rapor pendidikan. Di situ ada pelatihan mandiri ketika kita harus mengeksplor. Nah, sedangkan di rapor pendidikan ini sangat banyak sekali komponen. Kenapa kita bagi secara berkelompok? Karena memang tujuannya adalah semua komponen yang ada di sekolah ini terlibat di dalamnya, karena memang rapor pendidikan ini milik kita bersama tentang kemajuan untuk sekolah kita bersama. Kemudian yang kedua, di situ juga ada pelatihan mandiri yang sifatnya pribadi. Jadi kalau sifatnya pribadi itu lebih ke diri kita sendiri. Bapak Ibu monggo nanti dieksplor akunnya secara pribadi, bisa diisi di situ pelatihan-pelatihan, dan di situ nanti jamnya banyak. Jadi ketika kita membutuhkan pelatihan yang tidak rumit, itu bisa kita akses melalui PMM tersebut. Ini salah satu infonya menggunakan aplikasi membuat video secara kalau video pasti lihat aja dalam berupa dokumen. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dari Kota Batu maupun luar Kota Batu yang tergabung dalam kegiatan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya pada hari ini, Jumat 29 September 2023, kita dapat berkumpul dalam acara Widya Krida Pendekar tahap 2, peningkatan kompetensi guru penggerak Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara pada pada siang hari ini, sejenak kita memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa. Berdoa disilakan. Selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh keynote speaker sekaligus membuka secara resmi acara Widya Krida Pendekar tahap 2, peningkatan kompetensi guru penggerak Merdeka Belajar oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, kepada Ibu Eni Rahyuningsih. Kami silakan. Terima kasih Bu MC. Nah, langsung ini saya yang buka ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Uki Agustin dari SDN Peci 2, Bapak Nur Jamil Anhar dari SMP Negeri 3, Ibu Gita Andriani SDN Peci 2, dan Bapak Ibu komunitas dari guru penggerak. Ini Semalang Raya ya, alhamdulillah. Pesertanya ada berapa ini? Alhamdulillah ada 36 ini yang hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan hidayah untuk hadir meskipun dengan melalui daring, yaitu acara diseminasi peningkatan kompetensi guru penggerak Merdeka Belajar di tahap 2 pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 dalam suasana yang berbahagia. Insya Allah ini adalah majelis ilmu di mana kita tahu bahwa kalau setiap langkah kita, setiap pagi kita meniatkan itu untuk mencari ilmu, insya Allah kita dapat semuanya. Dapat ilmunya, dapat silaturahminya, dapat sehatnya, dan juga dapat rezekinya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya hormati, saya sayangi, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Betul-betul komunitas guru penggerak ini memang ingin selalu bergerak dan tergerak dan menggerakkan, otomatis menuju hal-hal yang positif. Memang terkadang kalau dulu ketika ditetapkan sebagai guru penggerak itu harus berdarah-darah, mengikuti pelatihan kurang lebih hampir 6 bulan kalau nggak salah. Nah itu begitu mandek jegrek terus nggak ngapa-ngapain, nah itu juga nggak akan menggerakkan apapun. Padahal substansinya guru penggerak itu harus mampu menggerakkan ke hal yang positif terkait baik itu diri sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita tahu memang akhir-akhir ini 2-3 tahun ini luar biasa dinamika terkait dengan pembelajaran. Kalau tidak salah diawali sekitar tahun 2019-an akhir, setelah itu COVID. Nah di COVID ini banyak sekali hal-hal kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Salah satunya ada kurikulum merdeka, ada program sekolah penggerak, ada perencanaan berbasis data, ada pendidikan inklusi, ada rapot pendidikan, ada program guru penggerak. Sampai karena begitu istimewanya pemerintah memposisikan keberadaan dengan semua selaku guru penggerak, sampai-sampai sudah tidak ada lagi kebijakan terkait dengan CKS calon kepala sekolah, karena akan diambilkan semua dari guru penggerak. Karena dianggap kalau diklat CKS mungkin hanya dibutuhkan 3 bulan, 2-3 bulan, tetapi di guru penggerak itu 6 bulan. Apalagi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, peningkatan kompetensi terus-menerus akan dilakukan, dilakukan. Saya yakin kompetensi yang akan dimiliki oleh seorang guru penggerak itu akan semakin matang. Dan dengan demikian tujuan besar kebijakan dari Kementerian Pendidikan terkait dengan kurikulum merdeka itu akan bisa tercapai. Karena kita tahu namanya sebuah investasi pendidikan tidak bisa diukur dengan ukuran sebulan ke depan, setahun ke depan, tidak. Kita baru akan bisa merasakan itu mungkin di kitaran 10 tahun ke depan. Mungkin saya sudah pensiun, sudah purna tugas, bahkan mungkin
Bapak Ibu Kepala Sekolah panjenengan juga sudah purna tugas. Nah, itu baru kita akan merasakan, oh ternyata ini dampaknya ditetapkannya sebagai sebuah sekolah penggerak atau sebuah guru penggerak. Karena apa? Berkali-kali di berbagai forum saya sampaikan bahwa kita hadapi saat ini, yang kita hadapi saat ini itu adalah generasi Z, bukan sekedar generasi milenial, tapi generasi Z, di mana karakternya beda jauh dengan karakter pendahulunya, atau bahkan beda jauh sekali dengan karakter era saya, generasi saya, itu jauh. Karena itu insya Allah hampir 5 tahun saya ditugaskan kepala daerah untuk menjadi kepala dinas pendidikan di Kota Batu. Saya bisa melihat apabila seorang kepala sekolah itu di generasi old, generasi saya, apalagi terus gurunya juga di generasi, itu pasti sulit sekali karena jenjang rentang kendalinya itu terlalu jauh, cara berpikirnya terlalu jauh. Tapi beda kalau itu nanti dilakukan oleh generasi yang relatif masih muda, ya di bawah 40 tahun, kalau toh andekan di atas 40 sedikit lah, itu masih bisa nyaut, masih bisa nyambung. Kalau sudah di atas 50 tahun, ngehnya itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, dibutuhkan pemahaman, toleransi, kompromi yang luar biasa, menata hati. Saya itu kalau terkadang berhadapan dengan banyak kan di dinas pendidikan ini anak-anak magang, anak-anak mahasiswa yang generasi milenial, itu ya terkadang dengan cara bicara mereka itu kadang-kadang sering juga kayak gini. Itu kalau kita bahas dengan seusia saya, seusia teman-teman saya, kepala-kepala sekolah, pasti langsung divonis di jelas etikanya tidak ada. Padahal sebenarnya bukan itu, bukan terkait dengan etika tidak beretika. Ya memang yang dialami generasi saat ini, ya memang semua dibutuhkan transparansi, semua komunikasi, data apapun, dia gampang sekali mendapatkannya. Jadi jangan heran kalau kita berhadapan dengan anak-anak murid-murid SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak kuliah sekarang, ketika kadang-kadang mungkin dengan gestur wajah, tatapan mata, kita dianggap lemot sekali sih. Saya yakin di guru penggerak hal-hal seperti itu diajarkan di pelatihan. Karena itu ada satu materi, kalau nggak salah di forum ini nanti, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Nah ini salah satunya adalah supaya mendekatkan dengan karakter mereka. Saya yakin kalau cara-cara klasikal, cara-cara ceramah seperti saya di era saya dulu nggak masuk. Paling mereka akan menyampaikan, Bu itu di YouTube sudah ada, Bu. Bu itu saya sudah dapat ilmunya itu, saya sudah baca, Bu, gimana di YouTube. Karena itu di panjenengan, di era panjenengan semua ini, mari itu kita asah, jangan sampai anak didik itu mendapatkan sumber ilmu itu lebih dulu dari Bapak Ibu gurunya. Karena anak-anak itu cenderung lebih nurut pada Bapak Ibu gurunya daripada kepada orang tuanya. Betul tidak? Lebih nurut mereka. Kita menjelaskan sampai berbusa-busa. Nah, saya juga punya anak usia 11 tahun, kelas 5 SD. Itu kalau saya yang menjelaskan, nggak percaya. Katanya Bu Guru itu tidak seperti itu, Man. Katanya Bu Guru itu seperti ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Guru memang di era sekarang dituntut punya pengetahuan, punya pemikiran, dan punya hati betul-betul seluas samudra. Semuanya bisa. Gelarnya MSI kalau bisa, bukan MSc-nya saya, Master of Science bukan. MSI-nya sembarang iso. Itu harus itu yang panjenengan bisa lakukan. Terutama di SD, keberadaan seorang guru kelas
itu hampir semua dia harus tahu. Ditanya matematika oke, ditanya IPA oke, ditanya biologi oke. Bahkan ditanya siapa tokoh kartun yang sekarang lagi tren, itu Bapak Ibu juga harus mempelajari. Karena terkadang apa? Kita masuk memberikan pendidikan karakter atau memberikan pengetahuan kepada anak-anak itu harus melalui hal yang dia sukai. Kalau dia tidak melalui hal yang dia sukai, akan sulit sekali kita memberikan pesan yang kita ingin sampaikan, itu akan bisa diterima. Tokoh Upin Ipin, anak saya dulu tidak suka makan ayam goreng, tapi gara-gara di Upin Ipin itu suka sampai ada ejahannya itu tentang ayam goreng itu. Sejak saat itu dia suka ayam goreng, katanya biar seperti Upin Ipin. Nah, artinya apa? Dari semua kita harus, apalagi dengan kurikulum merdeka, dengan pendekatan kita adalah pendekatan yang disukai anak-anak. Kalau tidak disukai anak-anak, akan sulit sekali kita masuk di dalamnya. Karena apa? Dia bisa mencari dari sumber yang lain. Sumbernya ya YouTube itu. Dia bisa mencari dari sumber YouTube, bisa dia mencari dari sumber film. Putrinya Ibu Wali Kota Batu periode 2017-2022, Raras, kalau nggak salah, siswa dari SD Ngaglik 1, itu pinter sekali bahasa Inggris, itu dari game. Jadi dia itu mulai dari kelas 2, kelas 3, itu saya diceritani sendiri sama beliau, Bu Dewanti saat itu. Jadi ketertarikan dia terhadap bahasa asing, bahkan sampai beberapa kali dia juga menang di event-event tertentu, itu dimulai dari game, dari permainan. Akhirnya dari situ dia, karena ingin tahu, dia akhirnya berusaha tahu bagaimana mempelajari bahasa Inggris. Nah, mari ini yang terus kita harus memang dituntut, harus mengeksplor diri terus, dan peningkatan kompetensinya harus terus-menerus, tidak berhenti di satu event. PGRI bisa mengadakan, MKKS bisa mengadakan, K3S bisa mengadakan, komunitas guru penggerak bisa mengadakan, semuanya bisa. Kita nggak usah melihat siapa yang mengadakan, yang penting itu ilmunya bermanfaat, mari kita ikuti. Dan itu tidak akan pernah berhenti, karena ya siapa tahu nanti kebijakannya akan beda, tapi saya kan bukan menghilangkan esensinya. Tapi memang itulah tuntutan yang harus kita lakukan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang pendidikan, satuan pendidikan sudah bisa membuka. Kira-kira kelemahan saya ada di mana? Di literasikah, di numerasikah, di pendidikan karakterkah bagi anak-anak? Nah, itu mana? Sehingga basis rencana kita, arkes kita ke depan, ya basisnya dari itu. Kalau yang dulu-dulu, mungkin kegiatan dulu dilakukan, terus setelah itu baru di arkasnya. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Semua perencanaan harus berbasis data. Kenapa kita melakukan ini? Ya, karena kita lama di sini, kurang lebih seperti itu. Juga beberapa waktu lalu kita terkait dengan pendidikan inklusi, ini juga sudah menjadi sorotan dari Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah besok saya ada undangan pembentukan Paralimpik. Jadi Paralimpik ini adalah olahraga khusus untuk orang-orang difabel. Ternyata anak-anak yang masih sekolah, entah itu jenjang SD, SMP, SMA, yang ABK, itu ternyata mereka punya juga kecenderungan unggul di satu sisi cabang olahraga. Nah, karena itu Kota Batu akan mewadahi ini dengan NPC. Jadi kalau olahraga prestasi kita punya KONI, olahraga rekreasi kita punya KORMI, kalau olahraga untuk khusus difabel kita punya NPC. Sehingga sudah ada rumahnya. Sehingga anak-anak difabel, anak-anak ABK tidak dipandang lagi dengan sebelah mata,
karena ada satu sisi yang bisa dieksplor mereka sehingga mereka bisa berkarir dan berprestasi nantinya sebagai modal hidup mereka. Itu ada pendidikan inklusi. Juga ada terkait dengan program sekolah penggerak. Kita tahu alhamdulillah tahap 1, tahap 2, tahap 3 Kota Batu sudah cukup banyak, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP itu sudah ada sekitar 25 lebih yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan ini bergerak terus. Saya tahu banyak program-program mereka terkait dengan untuk tetap menggerakkan dirinya atau di lingkungannya. Dan insya Allah di bulan depan kami pun juga ada pelatihan yang dilakukan oleh dinas. Insya Allah kita kerjasama dengan sebuah yayasan yang memang bergerak untuk sekolah-sekolah inklusi. Kita akan mengirimkan pelatihan. Pelatihannya ini bukan sejam, 2 jam atau sehari, tidak, tapi cukup lama, ada 1 minggu. Karena ternyata mengelola anak inklusi itu tidak boleh diserahkan hanya kepada GPK. Sudah kan serahkan kepada GPK. Semua guru, semua tenaga kependidikan di sebuah satuan pendidikan yang ketika itu sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, maka semuanya harus bisa menghandle dan mengelola anak merdeka. Itu semangatnya. Insya Allah nanti mungkin kita belum banyak dulu yang bisa pelatihan, kurang lebih hanya sekitar 50 orang, mulai dari jenjang TK nantinya, SD maupun SMP. Harapannya nanti yang ikut pelatihan itu bisa mengimbaskan guru-guru lain di dalam satuan pendidikan di mana dia tetap tempat dia belajar dan mengajarnya di situ. Oke, itu beberapa hal yang mungkin terkait kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya matur nuwun sekali dengan adanya acara ini, sangat mengapresiasi untuk narasumber Bu Uki, Pak Nur Jamil, Bu Gita, terima kasih sudah meluangkan waktu, pemikiran dalam rangka sharing beberapa pengetahuan yang bisa diseringkan kepada teman-teman guru penggerak yang lain, sehingga guru penggerak ini tidak stagnan tapi ilmunya terus bertambah. Mudah-mudahan ini juga tidak berhenti sampai di sini. Saya berharap nanti dengan tema-tema yang lain, karena temanya banyak sekali dan bisa dikupas dan diseringkan secara bersama-sama. Monggo dengan cara daring juga tidak apa-apa, dengan cara luring mungkin bergantian di sekolah tertentu juga monggo. Yang penting adalah ini terus bergerak terus, tidak berhenti sampai di satu titik tertentu, tapi terus sampai goal besar kita adalah kualitas pendidikan Kota Batu semakin meningkat. Baik itu guru-gurunya semakin kompeten maupun anak didiknya pun juga bisa berkiprah bukan hanya di tingkat Kota Batu tetapi juga regional dan juga nasional dari berbagai ahlian sesuai dengan passion yang mereka pilih nantinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena tadi saya diminta untuk membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi peningkatan kompetensi guru penggerak Merdeka Belajar Pendekar tahap 2 pada hari ini Jumat tanggal 29 September 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, Bu. Baiklah, beranjak pada sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sehingga kami serahkan acara Krida Bakti Pendekar tahap 2 kepada moderator untuk memandu. Kepada Ibu Yuliana kami silakan. Terima kasih Bu Vida. Baik Ibu Bapak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Ibu Dr. Eni Rahyuningsih, MSI, beserta para narasumber kita yang sudah siap untuk berbagi pada hari ini ya. Kemudian yang terhormat pula para pengurus komunitas tercinta kita, komunitas guru penggerak Angkatan 6 Kota Batu, kemudian seluruh rekan-rekan tersayang kita, guru penggerak Angkatan 6 Kota Batu, dan tak lupa pula kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas hadir dan sempatnya rekan-rekan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini terpantau ada dari Malang, ada dari Blitar. Kiranya kegiatan kita banyak yang mensupport dan semoga kedepannya akan lebih membawa berkah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu Bapak, telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang akan berbagi sharing dari materi di diseminasi peningkatan kompetensi guru penggerak Merdeka Belajar Pendekar tahap 2, yaitu yang pertama ada Ibu Uki Agustin Jeffriani dari SDN Beji 2. Beliau nanti akan memaparkan materi mengenai pengelolaan sekolah. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Nur Jamil Anhar dari SMP Negeri 3 Kota Batu. Beliau akan memaparkan penguatan implementasi kurikulum Merdeka, KOSP, dan juga Proyek P5. Kemudian nanti narasumber kita yang ketiga ada Ibu Gita Andriani dari SDN Beji 2. Beliau akan memaparkan pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, aturan pada sesi diseminasi dan pemaparan ini adalah setiap narasumber akan diberikan waktu selama 20 sampai 30 menit maksimal secara bergiliran satu persatu dari narasumber pertama sampai narasumber ketiga. Kemudian jika nanti waktu akan melebihi batas yang sudah ditentukan yaitu maksimal 30 menit, maka saya akan raise hand dan mengingatkan waktu kurang 5 menit. Kemudian sesi tanya jawab nanti akan kita gelar di akhir setelah ketiga narasumber kita menyampaikan paparan masing-masing. Dengan aturan yaitu 1 pertanyaan untuk 1 narasumber. Nggih Ibu Bapak, kita akan segera mulai diseminasinya, dan untuk menggerakkan supaya kita tetap bersemangat, marilah semuanya unmute dulu dan kita akan menggerakkan panjenengan semua dengan yel-yel tercinta kita. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sudah siap Ibu Bapak Guru? Nah, ya. Ayo ya, di suasana yang panas kita tetap membara dan bergelora ya. Oke, 3, 2, 1. Guru penggerak Kota Batu. Tergerak, menggerakkan. Iya, terima kasih. Baik, bagaimana? Apakah narasumber pertama kita, Ibu Uki Agustin, sudah siap dengan paparannya? Sudah, Ibu Yuliana. Terima kasih ya untuk waktunya. Kalau begitu, mari langsung saja Ibu Bapak kita saksikan, kita sambut bersama. Inilah narasumber pertama yang akan menyampaikan pengelolaan sekolah dari Ibu Uki Agustin Jeffriani. Disilakan. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Yuliana untuk waktunya, dan selamat siang. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Yang terhormat Bunda Kepala Dinas Pendidikan kita yang selalu support, Ibu Eni Rahyuningsih. Terima kasih sekali lagi teman-teman di sini. Tadi saya lihat ada yang dari Kediri, ada yang dari Blitar, ada yang dari Malang, ada yang dari guru penggerak, ada yang dari calon guru penggerak, juga ada yang dari Bapak Ibu guru tentunya di sini yang ingin berbagi ilmu, dan kita saling juga berbagi praktik baik tentunya dalam kegiatan ini. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pengelolaan sekolah yang kemarin saya dapat dari BPGP, dan nanti akan saya informasikan, saya sosialisasikan ke teman-teman semuanya, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang bergabung saat ini adalah Bapak guru yang hebat yang tentunya nanti akan menjadi pemimpin, dan tentunya sekarang pun juga sudah menjadi pemimpin untuk di sekolah
kita maupun di keluarga, di lingkungan sosial maupun di masyarakat. Baik, izin untuk share screen. Bapak Ibu mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, terima kasih. Untuk materi pertama yaitu diseminasi tentang pengelolaan sekolah. Di mana di sini yang pertama tentang supervisi manajerial. Di mana di sini tujuan supervisi manaj sebagainya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada teknik, yaitu dalam supervisi manajerial di mana metodenya ada monitoring dan evaluasi, refleksi, ada FGD, DLP, dan workshop. Kemudian tekniknya bisa dilaksanakan dengan individu dan kelompok. Kemudian di sini langkah-langkahnya monitoring dan evaluasi. Tentunya yang pertama pasti menentukan tujuan, kemudian aspek sasarannya apa saja, menyiapkan instrumen, kemudian menyusun jadwal, melaksanakan monitoring dan evaluasi, kemudian menganalisis hasil monitoring dan evaluasi. Setelah itu membuat laporan untuk rencana tindak lanjut. Nah ini Bapak Ibu, yang membedakan antara FGD dan DLP. Kalau FGD ini dilaksanakan di mana diwakili dari berbagai unsur, di mana di situ dari berbagai unsur diberikan istilahnya sudut-sudut pandang dari masing-masing unsur, kemudian kita mencari mana yang paling sesuai, disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada sekolah kita masing-masing. Kemudian selanjutnya kalau langkah DLP ini yang membedakan adalah dengan FGD tadi, kalau DLP ini meminta pendapat dari ahli yang memang sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Nah, kemudian ada teknik supervisi di sini untuk individual, ada pertemuan individual menilai diri sendiri, dan supervisi kelompok ada kerja kelompok, diskusi panel, dan juga lokakarya. Bapak Ibu, ini adalah sasaran supervisi manajerial. Nanti untuk lengkapnya materi saya bisa saya share di kolom chat Bapak Ibu untuk PDF-nya. Kemudian selain itu mungkin ini ada sedikit latihan Bapak Ibu. Mungkin nanti satu orang saja yang ingin menjawab, saya persilahkan. Jadi ini di Sekolah Dasar Bintang Negara, di Sekolah Dasar Bintang Negara memiliki 12 rombongan belajar dengan masing-masing tingkat kelas terdiri dari 2. Di sekolah tersebut terdapat 1 lab komputer, 1 lab IPA, dan sebuah greenhouse, tetapi tidak memiliki ruang perpustakaan. Sejumlah buku untuk siswa di atas meja guru disimpannya karena tidak memiliki tempat, tidak punya perpus, dan di lemari ruang kepala sekolah. Sebagian ruang lab IPA digunakan untuk kelas karena memang kelasnya belum mencukupi. Dengan kondisi sekolah seperti itu, seandainya Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, buatlah langkah manajerial yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini ada identifikasi masalah dari kasus tersebut dan upaya atau solusinya. Kira-kira satu dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menjawab? Itu raise hand. Kita coba Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu di sini posisinya menjadi kepala sekolah, dengan adanya kasus seperti itu, kira-kira aspek manajerialnya yang paling penting di situ yang dimana yang ditambahkan, misalkan dari aspek penambahan sarpras, dari aspek penambahan SDM-nya atau yang lainnya, kemudian uraian masalahnya tadi yang penting apa, kemudian metode dan tekniknya tadi yang mana, bisa metodenya tadi dibuat FGD, DLP, refleksi, dan lain-lain, kemudian alasan memilih metode dan teknik tersebut apa. Bapak Ibu guru hebat, kira-kira siapa yang ingin berpendapat? Kalau calon kepala sekolah kita, monggo silahkan, bisa raise hand terlebih dahulu.
Pak Burhanuddin ini sepertinya ini ya, ingin menjawab. Monggo Pak, saya silakan. Sebentar aja. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami, kalau mendapati kasus seperti tersebut di atas itu di mana pemanfaatan ruangan yang cukup terbatas itu bisa dengan memakai aspek manajerial dengan teknik focus group discussion. Nah, itu saya kira lebih lebih maksimal ya, di mana nanti setiap guru itu diberikan keleluasaan untuk mengajar sesuai dengan teknik dan metode yang digunakan. Kemudian sang kepala sekolah itu sebagai manajerial itu memberikan waktu khusus kepada semua guru untuk melaksanakan fokus grup diskusi, ya, di mana di dalam grup diskusi nanti itu menjelaskan berbagai masalah yang dihadapi di masing-masing guru, sehingga dalam praktek bersamanya ini dapat saling untuk mengatasi atau istilahnya untuk memperbaiki dari kasus-kasus atau masalah yang ditemui di sekolah, karena masing-masing guru tentunya juga punya permasalahan sendiri ketika menghadapi pembelajaran, dan sebagai seorang kepala sekolah nantinya itu juga tidak serta-merta istilahnya membuat aturan patok bakrong, ya. Istilahnya patok bakrong harus sesuai dengan ini. Misalnya sesuai RPP-nya harus saklek, ini tidak memberikan kebebasan untuk guru itu mengeksplor di kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan ketika fokus grup diskusi, nah ini ditemukan dan istilahnya diberikan solusi-solusi yang tepat, mungkin dari guru yang lain bisa memberikan solusi atas kasus yang dihadapi oleh guru tersebut. Terima kasih. Ya. Wah, luar biasa sekali Pak Burhanuddin, ini memang sudah cocok sekali ya jadi kepala sekolah ya. Belum memenuhi syarat. Kenapa Pak? Ya, saya barusan lulus kuliah, Bu. Mosok? Kuliah S2? Ya, tadi saya juga sepakat juga untuk metode dan tekniknya bisa menggunakan FGD ya Pak, karena kita bisa melibatkan beberapa orang, tidak hanya guru, tapi bisa melibatkan mungkin paguyuban, bisa melibatkan komite, bisa menangani bagaimana dari kasus yang tidak punya perpustakaan, mungkin untuk sementara bisa menggunakan pojok baca terlebih dahulu di dalam kelas, seperti itu ya, untuk meletakkan buku-buku yang tadi memang tidak ada tempatnya. Terima kasih Pak Burhanuddin, jawabannya keren, dan itu tadi jenengan sepertinya sudah cocok. Tinggal nunggu waktu ya Pak Burhanuddin ya. Tetap semangat. Bapak Ibu, terima kasih untuk jawabannya tadi, sangat menginspirasi. Kemudian saya lanjutkan untuk Bu Moderator, mohon izin waktu saya tinggal berapa menit Bu? Ya, masih tersisa sekitar 8-10 menit. Oh ya, siap. Saya sekarang ke materi yang kedua, yaitu tentang RPS dan kewirausahaan. Baik, izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Oke. Baik, terima kasih. Di sini materi selanjutnya tentang rencana pengembangan sekolah dan pengembangan kewirausahaan. Tadi yang sudah dibahas bersama bahwa ternyata supervisi akademik maupun manajerial, teman-teman juga setelah diberikan soal kasus seperti itu sudah bisa menentukan mana yang cocok untuk langkah selanjutnya. Jadi saya rasa memang
teman-teman semuanya sudah banyak sekali pengalamannya. Tentunya ketika kita terjun langsung ke lapangan itu pasti akan lebih memberikan pengalaman yang sangat bermakna daripada kita hanya berbicara tentang teori. Dan tadi sudah terbukti memang teman-teman ini dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan teori dan sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan di lapangan. Kemudian kompetensi kepala sekolah di sini, yang pertama kepala sekolah harus bisa berperan sebagai manajer dan peran manajerial, kemudian harus punya juga pengembangan kewirausahaan dan juga harus punya kemampuan supervisi untuk guru dan tendik, di mana supervisi ini tidak lagi dikaitkan dengan hal yang mengerikan, tetapi bagaimana seorang kepala sekolah bisa memberikan pendampingan yang optimal dalam hal supervisi akademik maupun manajerial, seperti itu. Kemudian untuk penyusunan RPS, tahapannya adalah identifikasi dulu, kemudian masalah utamanya apa, kita cari pemecahan masalahnya, kita cari solusi terbaiknya, kemudian program pengembangan sekolahnya apa, kemudian setelah itu peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi tentunya ke murid atau student well-being. Nah, kemudian untuk menentukan masalah dan solusi, bagaimana menentukan masalah dan solusi terbaik adalah yang pertama kita harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu apa, kemudian ada pemecahan masalah, solusi, kemudian baru ke RPS. Baik Bapak Ibu, ini brainstorming untuk kita semuanya, bagaimana menemukan masalah. Kadang kita itu susah. Ada masalah tetapi kita tidak bisa menemukan masalah itu di mana. Jadi ada di sini untuk menggali pemikiran kita, bagaimana kita menemukan masalah dalam pembelajaran. Yang pertama kita harus mengetahui kondisi umum dulu pelaksanaan pembelajaran di sekolah, kemudian respon siswa dalam pembelajaran itu seperti apa, kemudian kita juga harus menumbuhkan karakter positif anak-anak di sekolah. Kemudian yang terakhir, bagaimana faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu semuanya, di sini nanti kita akan menemukan masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Kemudian observasi dibagi menjadi dua, Bapak Ibu, ada observasi langsung dan tidak langsung, di mana kalau langsung di situ melibatkan stakeholder menggunakan metode dan alat pengumpulan data, sedangkan yang tidak langsung berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan dan data pendukung yang sesuai. Nah, ini Bapak Ibu, untuk rencana proyek kepemimpinan di sini kita harus melakukan review gagasan inovasi dalam pemecahan masalah dan hasil. Mengapa kepala sekolah harus menjadi inovator? Ya, ini istilahnya menurut saya ya memang ruh dari sekolah itu tidak bisa kita pungkiri bahwa selain guru yang kreatif, inovatif, kerjasama, tetapi sangat penting bagaimana menjadi kepala sekolah yang inovator. Itu nanti akan menimbulkan ruh untuk visi dari sekolah yang kita bangun menjadi lebih inovatif, seperti itu. Kemudian untuk komponen RPK tentunya ada judul, tujuan, indikator, program, langkah-langkah, sumber daya, metode, pengumpulan data, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian untuk langkah kegiatan tentunya persiapan, setelah itu pelaksanaan, ada monef dan refleksi. Mohon maaf ini mungkin saya presentasinya agak cepat sedikit karena memang waktunya terbatas. Nanti untuk PPT-nya akan saya kirim Bapak Ibu. Kemudian jenis laporannya kita ada laporan tertulis, ada video, bahan presentasi, dan bahan gelar karya. Nah, di sini pengembangan kewirausahaan di sini tidak menutup kemungkinan bahwa kewirausahaan itu tidak hanya kita lakukan bisa di tingkat SMK, tetapi kita bisa lakukan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK, Bapak Ibu. Karena kita harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kewirausahaan disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kemudian ini adalah karakteristik pemimpin kewirausahaan. Yang pertama memang harus memiliki inovasi, harus bekerja keras, seorang bekerja keras, pantang menyerah, motivasi sehingga kita bisa berprestasi, kemudian berani mengambil resiko dan proaktif.
Kemudian kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran ada internal dan eksternal. Internal melibatkan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan termasuk pimpinan. Kalau luar berarti ya orang tua, komite, paguyuban, dan lain-lain. Kemudian prosedurnya, tahap pertama melakukan analisis kebutuhan, analisis partnership, perencanaan, dan presentasi. Kemudian yang tahap kedua ada proses persetujuan, perundingan, dan penandatanganan MOU. Kemudian yang tahap ketiga ada proses pelaksanaan kerjasama, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Bapak Ibu, ini yang terakhir dari saya, ada quote, yaitu ada banyak sekali masalah yang tadinya tidak mungkin untuk dipecahkan menjadi mungkin ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati dan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadilah wirausahawan yang tidak pantang menyerah dan teruslah berusaha, baik itu untuk diri kita sendiri, di sekolah, di lingkungan, maupun manfaat kita di masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, luar biasa sekali dari narasumber kita yang pertama, Ibu Uki, yaitu pembahasannya mengenai pengelolaan sekolah. Ibu Bapak bisa mengirimkan beragam reaction ya, di tombol reaction yang isinya itu adalah emoticon. Panjenengan bisa mengirimi cinta, bisa mengirimi tepuk tangan ya, atau mungkin bisa mengirimkan nasi bungkus jika ada di situ emoticon nasi bungkus ya. Iya, luar biasa sekali Ibu Uki. Sekali lagi kita beri applause yang meriah untuk Ibu Uki ya. Pas sekali Terima Ibu Uki kasih. dengan quote yang luar biasa. Terima kasih. Waktunya juga pas sekali ya, luar biasa sekali. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, sekarang langsung ya, sesuai dengan aturan yang pertama saya sampaikan tadi, seluruh narasumber akan kita beri kesempatan maksimal 30 menit paparan. Demikian bukti karya saya dalam kegiatan Pendekar tahap 2 oleh BPKB Provinsi Jawa Timur. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pendekar tahap 2, aktif, dinamis, agresif, dan berdampak. Salam bahagia.